Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah penyelenggara hidup kami. Kami mohon ajarilah kami untuk hidup di dalam cinta kasih-Mu, sehingga kami terus-menerus membangun semangat pertobatan yang sejati, juga pertobatan ekologis, yakni sikap semakin ramah dan peduli pada lingkungan hidup. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan Injil, yaitu Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kisah yang kita baca hari ini sesungguhnya luar biasa istimewa. Orang muda itu begitu saleh, bahkan mendekati sempurna dalam melaksanakan hukum, terutama hukum Taurat. Ketika Yesus mengatakan, "Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Lalu orang itu bertanya pada Yesus, "Perintah yang mana?" Dan ketika Yesus mengatakan, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Orang itu mengatakan, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Wow, keren. Orang muda sudah begitu taat dan mengikuti, menuruti
10 perintah Allah plus kasih kepada sesama. Itu dahsyat sekali. Di hadapan Yesus, dia mengatakan hal itu dengan jujur. Sayangnya, kejujuran itu tidak disertai dengan kerendahan hati. Pasti dia bangga ketika menjawab Yesus, "Oh, semua itu sudah saya turuti." Di mana letak arogansinya dan ketidakrendahan hatinya? Dia mengatakan dan seakan menantang Yesus, "Masih kurang apa lagi? Semua sudah kuturuti, apa yang masih kurang?" Dan persis disitulah Yesus melihat celah yang harus disampaikan kepada pemuda itu. Kalau memang dia mau hidup sempurna dan memiliki hidup kekal, satu hal yang masih kurang. Dan Yesus persis membidik tepat sasaran saat mengatakan, "Jualah semua milikmu, berikanlah kepada orang miskin, dan mari kembali untuk mengikuti aku." Dikatakan dalam Injil, orang itu pergi dengan sedih. Mengapa? Karena hartanya banyak. Dia dijerat oleh harta duniawi yang membuat dia kemudian tidak bisa melihat bahwa kerinduannya untuk memperoleh hidup kekal sudah di depan mata, tetapi lepas seketika. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu ini suatu pengalaman rohani yang dahsyat. Kerap kali kita diajak untuk meninggalkan apa yang persis menjadi kelekatan-kelekatan kita, agar kita bisa mengikuti Yesus dengan lebih merdeka. Sayangnya kerap kali orang sedemikian rupa sulit untuk melepaskan diri dari kelekatan-kelekatan itu, apapun juga bentuknya. Memang yang dialami oleh pemuda itu, dia begitu lekat dengan harta benda, harta kekayaannya, bahkan untuk bermurah hati menjual dan memberikan kepada orang miskin apa yang dimilikinya pun itu rasanya berat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bisa bertanya apa yang menjadi kelekatan-kelekatan kita yang membuat kita kemudian terhambat di dalam memilih Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan kita. Semoga dalam bimbingan Roh Kudus kita berani melepaskan diri dari setiap hambatan untuk bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus agar memiliki hidup yang kekal dengan kepedulian kepada sesama dan juga kepedulian kepada alam semesta ini. Itulah yang di dalam doa tadi saya ungkapkan sebagai pertobatan ekologis, pertobatan yakni perubahan sikap hidup yang semakin ramah dan peduli pada keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan. Bisa dimulai dari cara-cara sederhana. Ketika kita makan, ambil yang kita butuhkan dan habiskan makanan itu, jangan ada sisa. Itu pun bentuk pertobatan ekologis apabila selama ini kita kerap kali membuang makanan. Kita menaruh dan menempatkan sampah, memilah dengan baik, yang biasanya membuang sampah sembarangan. Kita tata sampah itu pun pertobatan ekologis. Kita yang mungkin tidak peduli dengan tanaman-tanaman, mulai memperhatikan tanaman-tanaman, menanam pohon untuk masa depan, kesegaran udara kita di tengah krisis cuaca, krisis iklim, krisis ekologis. Itulah contoh-contoh sederhana pertobatan ekologis yang membuat kita semakin dipersatukan dengan Tuhan Sang Pencipta dan alam semesta juga sesama kita.
Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.